Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel seputar budidaya ikan. Di video kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya mentreatment atau perawatan air sebelum diisi dengan bibit ikan. Bahan apa saja yang kita perlukan? Oke, kita lanjut video berikutnya. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan, diantaranya adalah EM4, terus ada molase, dan juga botol air mineral. Terus yang pastinya air ini untuk mencampur EM4 dan molasenya, sendok ini untuk mengaduknya. Nah, untuk takarannya adalah kalau misalkan teman-teman punya kolam ukuran 2x3, maka molasenya EM4 nya adalah 150 ml atau kita takar pakai dengan tutupnya. Jadi EM4 yang diperlukan adalah 50 ml per meter kubik air. Misalkan kolam kita ukuran 2x3 dengan tinggi air 50 cm, maka EM4 yang diperlukan adalah sebanyak 3 tutup, dan begitu seterusnya. Ini EM4 nya sudah saya masukkan ke dalam air. Sekarang tinggal kita campurkan molasenya. Untuk takaran molasenya adalah 100 ml per meter kubik air, atau lebih gampangnya kita takar saja pakai tutup botol yang EM4 tadi. EM4 ini adalah bakteri baik atau lactobacillus yang fungsinya mengurai sisa makanan dan juga mengurai kotoran ikan tersebut agar kolam kita tidak menimbulkan bau yang menyengat. Tapi bakteri yang terkandung dalam EM4 ini masih belum aktif ya teman-teman. Nah, cara pengaktifkannya adalah dicampur dengan memberi makanan. Makanannya itu adalah molase. Tapi kalau teman-teman tidak punya molase, bisa juga diganti dengan rebusan gula merah, atau bisa juga dengan gula pasir yang sudah dilarutkan dengan air. Untuk takaran yang dicampur dengan gula merah atau gula pasir, saya kurang tahu perbandingannya ya teman-teman, karena di sini saya pakai molase. Jadi sebelum dicampur ke dalam kolam ikan, campuran molase dan EM4 ini saya fermentasi dulu dengan cara dimasukkan ke dalam botol yang kedap udara, atau misalkan wadah apa saja, yang penting kedap udara. Dan saya simpan campuran ini selama 1x24 jam agar bakterinya aktif terlebih dahulu sebelum dicampur ke dalam kolam yang masih kosong. Setelah kedua bahan tersebut kita campurkan, kita aduk dengan sendok agar campurannya merata. Jadi aduk sampai benar-benar merata. Nanti kalau sudah teraduk, kita campurkan, atau kita masukkan ke dalam botol air mineral yang sudah disiapkan tadi. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam botol, kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit campuran EM4 dan molase tadi. Nah, kita cek ya, jadi masih ada molase yang mengendap atau tidak. Setelah ditunggu kira-kira 10 menit dan kedua bahan ini sudah benar-benar tercampur merata, saatnya kita masukkan ke dalam botol air mineral. Untuk menyimpannya, teman-teman bisa pakai apapun ya, bisa pakai botol atau wadah apapun, yang penting kedap udara. EM4 ini adalah jenis prebiotik yang sangat bagus yang sering dipakai para pembudidaya ikan, karena sangat dibutuhkan terutama untuk treatment atau perawatan air di saat awal budidaya, ataupun kedepannya juga dipakai untuk menjaga kualitas air. Jadi satu takaran ini untuk satu buah kolam. Misalkan teman-teman punya 2 atau 3 kolam, buatlah sebanyak kebutuhan kolam teman-teman. Nah, ini sudah
mulai penuh ya. Setelah ini kita simpan selama 1 kali 24 jam. Jadi misalkan teman-teman bikin jam 12 siang, keesokan harinya kita buka jam 12 siang juga. Ini botolnya sudah terisi penuh ya teman-teman. Setelah ini kita simpan selama 1 kali 24 jam. Tutup dengan rapat untuk menyempurnakan proses fermentasinya. Di saat menyimpan jangan sampai terkena sinar matahari ya teman-teman. Ini sudah saya simpan dan ini keesokan harinya. Saatnya kita campurkan ke kolam yang sudah berisi air. Nah, campurkan secara merata ke semua titik kolam. Sebenarnya untuk pencampuran ini lebih mudahnya kalau sudah terpasang aerator. Jadi kita tumpah di atas titik aerasinya, nanti akan tercampur atau merata dengan sendirinya. Setelah air fermentasi ini habis kita tuangkan ke kolam, kita diamkan kolamnya selama kurang lebih 1 minggu atau minimal 5 hari dari awal kita mencampur air ini, air fermentasi maksud saya. Nah, tanda fermentasi berhasil adalah airnya berubah menjadi kehijauan setelah 5 hari kemudian. Itu tandanya kolam sudah diisi dengan benih ikan. Karena di sini saya belum pakai aerator, belum saya pasang, jadi untuk mengaduknya saya aduk biasa saja seperti ini, saya ratakan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan juga komen, subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan kolam dari saya. Salam pembudidaya ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.